Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini yang membahas tentang asam lambung, GERD, serta anxiety. Sebelum kita melanjutkan video ini, saya mohon kepada teman-teman semuanya untuk bersedia subscribe, like, ataupun komen untuk membantu perkembangan channel saya ini agar menjadi lebih baik. Nah, saya mohon juga untuk teman-teman semua atau penonton yang menonton video saya ini, jangan di skip untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik serta informasi yang tidak terpotong-potong. Oke, mari kita membahas tentang asam lambung, GERD, serta anxiety. Orang-orang yang mengalami asam lambung akut, GERD, biasanya mengalami berbagai macam sensasi ya teman-teman. 1001 sensasi yang muncul di masing-masing orang bisa berbeda-beda. Di masing-masing orang juga bisa mempunyai gejala yang berbeda-beda juga. Tapi ada satu ataupun dua gejala khusus atau khas tentang GERD, yaitu mengalami dada panas atau heartburn. Kemudian tenggorokan terasa mengganjal. Biasanya dua gejala itu yang menyertai GERD, yaitu gejala khasnya. Adapun kemudian memunculkan berbagai macam sensasi yang membuat tubuh merasa tidak enak atau tidak nyaman. Pengalaman saya waktu terkena GERD itu, sensasi yang pertama saya alami adalah badan merasa keliengan. Berjalan aja seperti sempoyongan, kayak kena gempa, kepala muter ya. Kemudian setelah keliengan, badan saya itu terasa kaku, otot-otot terasa tidak nyaman ya. Namanya apa ya teman-teman, sendi-sendi otot-otot terasa tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Itu berlangsung cukup lama ya teman-teman ya. Keliengan, otot-otot merasa nggak enak, perut terasa sebah. Tapi yang bikin kita bingung itu sebenarnya gejala-gejala yang kita rasakan itu membuat kita berpikir aneh-aneh. Kita berpikir macam-macam bahwa kita itu kena penyakit apa, tetapi kita tidak memberanikan diri periksa ke dokter. Nah, hal itu membuat kita cemas, membuat kita was-was, khawatir yang berlebihan, kemudian menimbulkan anxiety. Sensasi-sensasi lainnya sih seperti badan terasa kayak pilek, kemudian telinga terasa seperti ada suara-suara mesin, kemudian keringat dingin keluar. Itu juga sering saya alami ya teman-teman. Sensasi itu muncul ketika asam lambung kita kambuh. Sensasi itu muncul ketika GERD kita kambuh atau menjadi lebih parah. Sensasi lain yang saya rasakan adalah badan terasa lemas, kurang bertenaga, tidak ada gairah, sehingga ketika kita mau kemana-mana sudah bawaannya malas. Di samping itu, kadang kita keluar keringat dingin, nafas terasa sesak. Ketika kita jalan sedikit aja udah ngos-ngosan ya. Kadang kita merasa kebingungan, kelelahan juga. Itu beberapa sensasinya ya teman-teman. Ada juga teman-teman lain, ketika kita sharing-sharing, ada yang mengalami dada berdebar-debar, terus kemudian kepala muter, kemudian mulut terasa asam, lidah terasa pahit. Nah, sensasi-sensasi masing-masing orang pasti juga akan berbeda-beda ya teman-teman ya. Setiap orang bisa mengalami sensasi yang satu ini, kadang tidak mengalami sensasi yang satu ini. Kadang beberapa orang mengalami seperti ini, di orang lain tidak. Nah, makanya GERD
itu biasanya disebut mengalami 1001 macam sensasi. Artinya masing-masing orang mengalami sensasi yang berbeda-beda. Pengalaman saya mengatasi berbagai macam sensasi sih sebenarnya waktu dulu ketika saya keliengan, saya juga banyak minum air putih hangat, menenangkan diri. Kemudian waktu saya juga lemas, badan lemas, kondisi kurang semangat, itu saya konsumsi vitamin. Biasanya saya vitamin D yang mengandung zinc ya teman-teman ya. Zinc itu untuk mencegah atau mengurangi pegal-pegal di badan, itu juga bermanfaat sekali. Nah, kalau saya waktu itu merasa mual, saya juga sama minum air putih hangat, atau kalau sudah terlalu tidak enak banget, mual banget, itu saya baru minum obat pereda mual yang dari dokter biasanya. Kalau sekedar mualnya tidak terlalu, saya tidak minum obat. Baru kalau terasa nggak enak banget, saya baru minum obat. Obat sebenarnya juga berperan penting ya teman-teman buat pendamping ketika teman-teman mengalami GERD, asam lambung yang akut. Obat tetap harus ada. Cuma kalau memang saya batasi, artinya saya tidak terlalu banyak mengkonsumsi obat. Obat saya minum ketika sudah terasa sangat tidak mengenakan, itu baru saya lakukan minum obat. Sensasi lain yang sering saya alami juga, perut selalu merasa lapar. Padahal sudah makan sedikit masih terasa lapar. Padahal sudah makan lagi, perut masih terasa lapar. Nah, ini karena kita selalu berpikir teman-teman. Oh iya, ketika kita selalu banyak berpikir, apalagi berpikir keras, itu akan sangat menguras tenaga ataupun energi. Padahal kita sedang tidak melakukan apa-apa ya, atau tidak sedang melakukan pekerjaan yang berat. Nah, ketika kita berpikir terlalu berat, ketika kita berpikir terlalu dalam, sesuatu yang tidak kita harus pikirkan, kita pikirkan, itu akan sangat menguras energi kita. Sehingga efeknya tubuh butuh asupan energi. Nah, energi itu datangnya dari mana? Dari makanan. Ketika kita sudah makan, energi kita terkuras, tentunya kita juga perlu makan lagi. Tubuh perlu asupan energi lagi. Seperti itu kira-kira ya teman-teman ya. Ada satu lagi sensasi yang sampai saat ini kadang saya masih sering rasakan, yaitu keliengan. Tapi kalau sekarang saya sudah tidak terlalu merasakan banget ya. Hanya kadang beberapa kali mampir, cuman saya masih bisa atasi dengan tenang. Artinya dengan tenang itu saya duduk, berpikir tenang, semuanya akan baik-baik saja, lalu semua akan hilang. Ya, dengan minum air putih hangat, berdoa, udah berpikir, rileks, santai, rilekskan tubuh kita, udah lama-lama juga hilang. Sebenarnya asam lambung, GERD itu memang tidak bisa sembuh 100%. Karena asam di lambung itu dibutuhkan oleh tubuh kita, oleh lambung kita untuk mencerna makanan yang kita makan. Nah, cara mengatasinya seperti tadi teman-teman, kita harus berpikir tenang, harus mengolah stres kita, harus memakan makanan yang berkualitas. Makanan berkualitas itu tidak tentu harus mahal ya teman-teman ya. Yang penting makanan itu makanan yang mengandung kualitas baik untuk tubuh kita. Terutama makanan-makanan yang bisa menyembuhkan asam lambung kita, atau makanan-makanan yang tidak menyebabkan asam lambung kita kambuh. Ada banyak kok berbagai macam makanan yang bisa menyehatkan atau menyembuhkan asam lambung kita. Nanti di episode lain atau di video lain bakal saya bahas. Oke? Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Itu tadi beberapa sensasi-sensasi yang sering muncul. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Sensasinya berupa keliengan, panas dingin badannya, badan terasa demam padahal suhu tubuh normal, keluar keringat dingin, jantung berdebar-debar, mulut terasa asam ataupun lidah terasa pahit, tenggorokan terasa mengganjal ya. Kadang badan lemas, kaku-kaku, otot-otot sendi terasa nggak enak, rasanya seperti masuk angin.
Kemudian kita mengalami kebingungan, kadang kelelahan, padahal kita tidak sedang melakukan pekerjaan yang berat ataupun aktivitas yang berat. Itu tadi solusi-solusinya, yaitu ya kita harus berpikir tenang, berpikir jernih. Saya juga konsumsi vitamin D, vitamin yang mengandung zinc ataupun vitamin B. Biasanya saya pakai vitamin D3 ya atau D3. Itu lumayan membantu ya teman-teman. Untuk merek ataupun nama vitaminnya teman-teman bisa cari di marketplace, online shop ataupun di apotek ada vitamin D3. Vitamin B juga saya juga mengkonsumsinya. Itu berguna untuk menunjang tubuh kita sehingga asupan gizi kita tercukupi. Nah, setelah itu dengan mengubah pola pikir, pola makan dan pola hidup, lama-lama asam lambung, GERD, anxiety kita pasti akan sembuh. Oke teman-teman, saya harap buat teman-teman semuanya tetap semangat ya. Semangat dalam menghadapi asam lambung, GERD ataupun anxiety teman-teman. Teman-teman harus tetap kuat, teman-teman harus tetap bergairah, lawan ketakutan, lawan kekhawatiran. Teman-teman harus berpikir tenang untuk mengatasi cemas ataupun kekhawatiran yang berlebihan. Saya berharap sekali bahwa teman-teman mampu melawan asam lambung, GERD, serta anxiety teman-teman. Setelah teman-teman nonton video ini, pastikan teman-teman mempunyai semangat baru. Teman-teman mempunyai semangat untuk sembuh. Teman-teman mempunyai harapan yang besar untuk sembuh dari asam lambung, GERD, serta anxiety. Teman-teman harus bertekad. Saya pasti sembuh. Saya pasti bisa. Saya pasti mampu untuk mengatasi semua ini. Semangat ya teman-teman ya. Oke, sekian video saya. Semoga semua ini bermanfaat untuk teman-teman ataupun orang-orang yang teman-teman cintai. Bagikan pengalaman teman-teman, bagikan keluhan teman-teman, sharing kepada saya bisa lewat melalui komen di video ini supaya kita bisa mengeluarkan unek-unek, kita bisa mengeluarkan pendapat sehingga teman-teman bisa sedikit terbantu, melepaskan beban teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like ataupun share video saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Teman-teman pasti bisa. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.